Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervina Darmayanti dari kelas 12 IPA 5 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat. Salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat dalam tubuh kita. Protein sangat berperan penting dalam tubuh kita. Di antaranya yang pertama, untuk transportasi zat. Yang kedua, pembentukan enzim. Dan yang ketiga, berperan dalam kekebalan tubuh kita. Proses pembentukan protein disebut juga dengan sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan rangkaian rantai polipeptida. Dalam proses ini melibatkan sintesis RNA atau ribonucleic acid yang dipengaruhi oleh DNA atau deoksiribonucleic acid. Bagaimana sih proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transkripsi, dan yang kedua, translasi. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi. Saat terjadi proses ini, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase yang melekat pada daerah promoterogen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat dalam transkripsi adalah yang pertama, adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Yang kedua, timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Yang ketiga, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Yang keempat, sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai proses elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon akan meninggalkan nukleus melalui polinukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Proses yang kedua adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Setelah tahapan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma di mana tempat ditemukannya ribosom. Pada translasi ada aturan memasangkan basa nitrogen. Yang pertama, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Yang kedua, urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Yang ketiga, guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Yang keempat, sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Translasi memiliki 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang akan membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada
Kemudian saat tRNA terikat dengan mRNA, maka ribosom subunit besar akan terikat dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Yang pertama A atau aseptor site, yang kedua P peptidyl site, yang ketiga E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA dan RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon. Maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Contoh, misal pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Kemudian asam amino yang baru akan memasuki ribosom subunit besar daerah A. Lalu ikatan peptide akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A pun bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah P. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.